Halo Seekers, kali ini kita akan belajar mengenai struktur padatan. Yuk, simak videonya. Kak, pengertian dari padat itu apa sih? Padat adalah salah satu dari 4 wujud materi fundamental yang dimana 3 lainnya adalah cairan, gas, dan plasma. Ia ditandai dengan kekakuan strukturnya dan resistensinya terhadap perubahan bentuk ataupun volume. Tidak seperti cairan, di mana objek padat ini tidak mengalir untuk mengambil bentuk seperti wadahnya, dan tidak boleh berekspansi mengisi seluruh volume yang dapat diisi seperti gas. Kalau pengertian dari padatan itu apa? Padat ataupun padatan merupakan kondisi atau fase zat di mana partikel penyusunnya tersusun rapat dengan gaya tarik antar molekul yang kuat, sehingga bersifat rigid dan tidak dapat bergerak bebas serta hanya mampu mengalami vibrasi. Nah, secara visual, zat padat akan menghasilkan sebuah bentuk zat dengan wujud yang tetap dan bersifat keras serta stabil dengan nilai massa dan volumenya yang pasti. Padatan hanya dapat mengalami perubahan bentuk apabila ada gaya atau energi yang diberikan. Nah, sebagai contohnya, molekul-molekul air sebagai penyusun es adalah suatu bentuk padatan kristal yang dapat berubah menjadi cair apabila diberikan perlakuan panas, dan dapat berbentuk gas apabila panas diberikan hingga mencapai titik uapnya. Ciri dan sifat benda padat apa aja, Kak? Ciri dan sifat benda padat adalah memiliki bentuk yang tetap, memiliki volume yang tetap, memiliki susunan molekul yang teratur dan berdekatan, memiliki gaya tarik-menarik atau ikatan antar molekul yang sangat kuat, memiliki molekul yang tidak dapat bergerak secara bebas dan tidak mudah terpisah. Pengelompokan zat padat ada apa aja ya, Kak? Berdasarkan pada susunan partikelnya, penyusun zat padat terbagi menjadi 2, yaitu padatan kristalin dan padatan amorf. Padatan kristalin merupakan zat padat yang partikel penyusunnya tersusun dengan teratur, sehingga kita bisa melihat susunan itu dengan bantuan alat seperti mikroskop. Contoh zat padat yang termasuk ke dalam padatan kristalin adalah garam dapur, tembaga sulfat hidrat, dan kuarsa. Padatan amorf merupakan kebalikan dari padatan kristalin, di mana pada padatan amorf ini partikel penyusunnya tidak tersusun secara teratur, walaupun ada juga sebagian kecil yang tersusun secara teratur. Nah, susunan dari partikel teratur amorf tidak muncul di semua bagian seperti padatan kristalin. Beberapa contoh padatan amorf yang memiliki keteraturan sedang dan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti gelas, karet, dan polietena. Padatan amorf juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti gelas kuarsa yang digunakan untuk syarat optik, silikon amorf yang digunakan untuk membuat sel surya, silika gel yang digunakan sebagai adsorben untuk menyerap uap air, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus, yang membedakan padatan kristal dan padatan amorf itu apa aja, Kak? Perbedaan dari padatan kristal dan padatan amorf adalah sebagai berikut. Pada padatan kristal, dia strukturnya teratur, sedangkan pada padatan amorf, struktur penyusunnya itu tidak teratur. Yang kedua, pada padatan kristal, titik lelehnya pada suhu yang jelas, sedangkan pada padatan amorf tidak memiliki titik leleh yang jelas. Yang ketiga, pada padatan kristal dia lebih keras, sedangkan pada padatan amorf dia kurang keras. Nah, itu tadi dia Seekers materi mengenai struktur padatan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua ya. Sampai jumpa.